Sejak tahun 2017 kopi Parentas ini dikembangkan. Kita berangkatnya awal mulanya khawatir melihat lahan kehutanan yang ditanami oleh lahan pertanian sayuran. Jadi dampaknya itu pertama sumber daya air dan kemudian ekosistem akan terganggu. Akhirnya kami bersama petani mempunyai konsep yaitu tali rasa hutan lestari masyarakat tetap sejahtera, dan kita mulai mencoba dari budidaya kopi ini. Budidaya kopi dikembangkan sejak tahun 2017 dan alhamdulillah sampai saat ini prosesnya sudah lumayan panjang. Kami sudah punya kemasan, sudah punya produk, dan kedai-kedai di Tasikmalaya sudah mulai menggunakan kopi Parentas ini. Untuk komoditi saat ini masih mix varietas single origin. Jadi ada Lini S, Kartika, Andung Sari, sama Sigarar Utang. Nah, untuk lebih fokusnya sejak tahun 2017 kita lebih difokuskan ke Sigarar Utang dan Yellow Katura. Alhamdulillah hari ini kita sudah tanam kurang lebih sekitar 100 hektar, dan yang panen kurang lebih sekitar 10 hektar sudah panen. Semuanya jenis kopi Arabica. Jenis Arabica varietas Sigarar Utang. Tanaman yang tersedia itu per 1 hektarnya 2000 kopi ya, kurang lebih sekitar 100 hektar ya, sekitar 200.000 pohon kopi. Alhamdulillah untuk perkebunan sendiri tahun ini kita mengalami kenaikan yang signifikan, naik 3 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena sudah ada tanaman yang mulai panen. Jadi bisa dikatakan kopi sangat cocok di daerah Parentas karena pertama ketinggian itu di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Di sini itu 1100 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua, karena tanahnya itu tanah vulkanis, jadi memiliki satu rasa yang khas. Kalau sisi pengelolaan ini dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Jadi BUMDes di sini ikut serta untuk membantu masyarakat dalam segi permodalan. Sementara untuk pengurusan karena memang ini masih belum skala banyak, jadi masih perorangan saja. Kedepannya ini diproyeksikan untuk BUMDes. Kebetulan kita prosesor juga di sini. Jadi kita penanaman itu bukan hanya penanaman saja. Jadi kita jual dalam bentuk green bean dan roast bean seperti ini. Meskipun dalam proses roast bean kita masih belum punya mesin, jadi maklun ke Tasik. Tapi tidak menyurutkan langkah kami karena kedepannya Parentas itu ya jauh dari Kabupaten Tasikmalaya, tidak semua orang tahu Parentas. Nah dengan kopi ini orang tahu bahwa ada daerah Parentas dan Parentas itu ada kopi, sehingga ya kita maju bersama. Alhamdulillah kalau saat ini Tasik, Bandung itu sudah berjalan kontinu, dan kami juga menggait beberapa pengusaha supaya kita bisa ekspor. Prosesnya jadi kita menggunakan SOP yang kita gunakan itu ketika kopi datang dari petani langsung kita washing. Nah setelah washing ada yang proses natural, ada yang proses honey. Kalau yang natural langsung dijemur. Nah kalau yang proses honey di pulper. Dari pulperan itu sendiri ada yang kulitnya yang terkelupas seperti ini, dan yang ini kita proses. Nah ini namanya kaskara. Ini adalah teh kopi. Ini kayak rasa karena rasanya itu bukan hanya sekedar teh. Jadi ada rasa manis, ada rasa asam juga karena ini dari getah yang terkandung dalam biji kopi itu sendiri. Untuk kaskara tahun ini kita baru pengenalan karena kita tidak mau mengenalkan produk yang tidak enak. Tapi setelah kita coba alhamdulillah produknya enak. Ini bukan limbah, tapi ini benar-benar produk yang ya lumayan enak sih. Kalau kita belum nyobain pasti belum tahu kalau rasanya itu ada manisnya, ada rasa asamnya juga gitu. Kebetulan mentor kami di Kopi Malabar Indonesia itu sudah memproses seperti ini. Ketika kita proses, mentor kami menyarankan harus seperti ini, dan ya inilah hasilnya. Harapan kami petani kopi itu harus sejahtera, dan kita menopang kehidupan pertanian itu dari kopi. Bukan hanya sayuran saja, karena kopi itu bisa menghasilkan banyak. Ya contoh kecil, kalau misalkan petani investasi di kopi itu, satu kopi per tahun itu mampu menghasilkan 15 kilo per pohon. Kalau 15 kilo per pohon, nanam 1000 pohon dengan harga yang lumayan, ya bisa jadi penghasilan buat petani ke depannya.